Shalom, Jemaat GKRI Misi Aletheia dimanapun juga berada. Berbahagia kita boleh bertemu kembali dalam 40 hari renungan menjelang Paskah. Dan ini adalah hari ke-12. Kita merenungkan kembali betapa berharganya penderitaan dan kematian Yesus Kristus bagi kita dan juga bagi Allah. Bagi Allah karena semua rencana Allah tergenapi melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Sedangkan bagi kita, orang yang percaya, kematian dan penderitaan Yesus Kristus telah mengubah jalan dan arah hidup kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Renungan kita kali ini berbicara tentang salah satu tujuan. Untuk apa Tuhan Yesus Kristus menderita dan mati bagi kita orang percaya? Dan jawabannya adalah untuk menghapus hukuman kita. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Paulus menulis satu kalimat yang dipenuhi dengan pertanyaan yang bersifat retoris, di mana pertanyaan itu tidak memerlukan jawaban karena di dalam pertanyaan itu sendiri sudah terkandung jawaban yang pasti. Dan bagian ini juga diawali dengan kata sebab itu. Hal ini merujuk kepada satu alasan mengapa orang percaya memiliki keyakinan bahwa ia akan selamat dan tidak lagi mengalami penghukuman. Sebagaimana tertera di dalam ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan retoris di ayat 32-35 terangkum dalam frase yang cukup jelas dan tegas. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah atas keselamatan kita melalui penghapusan dosa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahwa hukuman tidak berlaku lagi bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, apa alasannya? Bahwa orang-orang percaya pasti tidak akan mengalami penghukuman? Paulus menggunakan satu pemikiran yang indah, yang logika yang indah. Apa yang benar dan untuk hal yang prinsip berlaku juga untuk hal-hal yang kurang prinsip. Apa yang berlaku untuk hal yang sangat penting berlaku pula untuk hal-hal yang kurang penting. Paulus menegaskan, jika keselamatan kita saja Allah telah menyerahkan anaknya, jika untuk keselamatan kita saja Allah telah menyerahkan anaknya yaitu Yesus Kristus yang paling berharga, apalagi hal-hal lain yang menyertai perjalanan hidup kita sampai keselamatan itu tergenapi di dalam diri kita. Tuhan pasti menjamin, Tuhan pasti memelihara, sehingga keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Dan inilah kepastian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kristus membela kita, Allah menjamin kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita, penganiayaan, penindasan, kelaparan, kemiskinan, apapun itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Inilah yang ditegaskan Paulus dalam renungan kita pada saat ini.
Sebab itu jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menjamin hidup kekal kita. Mari kita menjalani dengan penuh pengharapan yang besar, karena pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Dan orang-orang yang memahami hal ini pasti memiliki hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan menjalani hidup dengan penuh optimisme yang tinggi. Karena apa? Karena ada pengharapan yang pasti. Mari kita berjalan di dalam pengharapan ini. Karena Yesus telah melepaskan kita dari hukuman melalui kematian kita. Dan sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan kita di masa Prapaskah ini semakin membuat kita mengenal kasih Kristus, betapa berharganya penderitaan dan kematian Kristus bagi kita, sehingga kita boleh belajar hidup bersukacita di dalam Dia, melalui pengorbanan kita, melalui pelayanan kita, melalui ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.